Lokasinya di Jakarta Selatan. Sebenarnya aku tuh nggak punya pilihan. Jadi karena ini rumah dikasih mertua ya. Nama aku Isti, pekerjaan software engineer, usia aku masih 20-an. Jadi kebetulan mertua aku punya kontrakan, salah satunya dikasih ke suami aku, terus pas aku nikah kita tempatin deh rumah ini gitu. Sebenarnya konsepnya itu konsep kepepet kayak gini sih awal mulanya itu. Aku ngelihat rumah ini, terus rumahnya dengan luas sebegini, aku kayak masih kayak bikin gambaran aja dulu di kepala gitu kayak apa gitu. Ini lebarnya tuh cuma 4 meter, terus panjang ke belakang 17 meter. Sebenarnya ini kayak 1,5 lantai kali ya, nggak 2 lantai banget gitu, karena lantai atas tuh cuma kayak ruang jemuran sama toren-toren, udah gitu looks-nya masih unfinished gitu, masih kurang rapi kalau yang di atas. Terus ada berapa ruangan, ada ruang tamu, kamar 2, kamar utama sama kamar anak, terus ruang tengah, ruang keluarga ya, kamar mandi, dapur. Untuk konsepnya sendiri tuh sebenarnya aku masih niru-niru ya, kayak ada beberapa inspirasi dari Pinterest, terus ada beberapa interior pilihan dari bawaannya The Sims yang kayak gitu, sama aku paling lihat-lihat warna itu dari IKEA yang kayak gitu sih. Jadilah rumahnya konsepnya seperti ini, campur aduk, nggak ada konsep yang pasti gitu. Waktu awal bikin tuh mikirnya kayak mau hitam putih, nuansanya minimalis gitu, makanya bikinlah pintu hitam, pagar hitam, tembok putih gitu. Pas pilih keramik galau gitu, kayak apa lantainya putih apa lantai kayu gitu. Akhirnya aku pilih lantai kayu gitu. Nah, kelanjutan dari The Sims itu aku pakai aplikasi Planner 5D. Itu aplikasi buat ngedesain tapi di HP saat itu gitu. Ini beli udah jadi, rumahnya rumah tua, rumah zaman dulu gimana sih gitu kan, cuma yang pintu, terus ke belakang tuh ruangan tuh langsung kelihatan ke dapur gitu. Jadi bener-bener kayak ngegang lurus ke belakang gitu. Pokoknya berantakan deh gitu, pokoknya kondisi rumah tua banget gitu. Jadi ya aku sama suami yang memutuskan, apalagi kita waktu itu baru punya anak ya, jadi kayak nuansanya nggak sehat, suasananya nggak sehat buat pertumbuhan anak, makanya aku renovasi. Ada beberapa yang dibobol, ada yang untuk di kamar itu mempertahankan tembok yang dulu gitu. Cuman ketika itu kita lapisin lagi, jadi tembok yang dulu kita tumpuk lagi sama tembok yang baru gitu, jadi nggak dihancurin. Kita rencana satu tahun setengah lah ya, kisaran itu. Nah, cuma ternyata implementasinya ternyata cuma 9 bulanan gitu, 9-10 bulan lah, nggak nyampe setahun. Kalau contoh itu biasanya aku cari di Pinterest. Terus Pinterest ada, aku juga suka nyari random di feed IG gitu sih. Jadi kalau misalnya aku scrolling feednya IG, kadang suka ketemu aja gitu random, entah interior, entah eksterior gitu. Kayak ini bagus juga nih kalau misalnya kita implement gitu. Jadi akhirnya di screenshot ambil kayak gitu sih. Sebenarnya living room itu pikiran aku tuh cuma kayak cukup sofa sama TV yang seperti itu gitu. Terus konsepnya ya apa ya, pokoknya open space aja gitu, living room terbuka langsung ke area dapur, area makan gitu, itu terbuka gitu. Kayak gitu sih. Terus ya makin kesini ya karena aku gimana ya, terus ngelihat lah ya perkembangan interior yang ada, bukan perkembangan juga, maksudnya kayak contoh-contoh yang udah pernah dipakai orang-orang tuh ternyata bagus ya gitu. Jadi aku mulailah pelan-pelan kayak bikin wall panel, kayak bikin rak buku, seperti itu sih. Sebenarnya niat awalnya tuh white wood black gitu ya, white wood black, ada white campuran black jadi grey gitu kan. Nah, jadi pengennya tuh nuansanya tuh warm, makanya kesannya tuh banyak warna-warna kayu natural yang kayak gitu. Terus
tadi hitam putih di awal itu yang white sama blacknya itu karena memang waktu kita awal bangun kan niatnya maunya hitam putih gitu. Jadi kayak ya udah kita let it go gitu. Jadi kayak ya udah hitam putih kayu terusin aja gitu, banyakin seperti itu. Spot favorit aku sih di kamar. Sebenarnya bukan favorit juga ya, cuman kayak lebih banyak menghabiskan waktu di situ gitu karena aku kan WFH nih, jadi ruangan kerjaku itu gabung sama kamar gitu, jadi makanya aku lebih sering menghabiskan waktu di situ. Kalau di ruang keluarga tuh aku paling ya Netflix kan, terus main game, ya, terus sama apalagi ya paling main sama anak di situ, gambar-gambar, nonton YouTube yang seperti itu sih. Kamar utama ada di sebelah ruang tamu ini persis. Jadi kamar utama ini konsepnya sebenarnya apa ya konsepnya? Nggak ada konsep pasti juga sih gitu. Yang penting essential things-nya ada gitu. Ada kasur, ada lemari gitu. Nah cuman waktu kemarin aku isi cuma kasur sama lemari, masih bisa nih ada space buat meja kerja gitu. Jadi untuk meja kerjanya kita cari warna yang senada sama lemari gitu karena penempatannya sebelahan gitu. Kalau kamar anak kebalikannya kamar utama. Kalau kamar utama banyak hitam sama wood. Kalau kamar anak tuh putih sama wood gitu. Jadi white wood sama black wood kamarnya tuh kayak gitu sih. Seperti itu. Iya, kalau di kamar mandi tuh tonnya putih semua, mostly putih dan abu-abu. Lantainya abu-abu. Semua peralatan kamar mandinya putih. Gitu sih. Pertama sih yang jelas punya gambaran dulu ya, mau naruh apa gitu. Ini ruangan mau jadi ruangan apa gitu. Terus mulai diukur-ukur, kayak ngukur ini berapa meter. Terus kalau misalnya kita mau ada furnitur tuh lebih baik kayak custom atau beli gitu. Mending 50-50 ya gitu. Jadi memang sebagian besar ada yang custom, itu terutama di daerah dapur sama living room. Terus sama ada yang beli jadi juga. Beli jadi tuh mostly di ruang tamu sama kamar-kamar. Furnitur di rumah ini mostly di kayak terutama di ruang tamu sama kamar-kamar itu IKEA. Tapi ada beberapa yang bukan IKEA kok. Itu tergantung seriesnya ya. Jadi IKEA tuh kan ada kayak series yang bisa di custom, yang modular bisa di custom, atau yang dia kayak bundle gitu, nyediain satu bundle. Sebenarnya tergantung kebutuhan dan luas ruangan gitu. Karena kan kita pasti ada aja kayak di pikiran tuh kayak oh niat nih pengen beli bundle gitu, udah cocok lah sama bundle ini gitu. Tapi ternyata di pertengahan pas bangun rumah budgetnya harus kepangkas gitu kan. Jadi mau nggak mau electronic tools yang udah kita niatin mau beli, akhirnya mau nggak mau beli yang speknya rendah. Renovasi in total di luar furnitur itu 300 juta. 300 juta pas kayak 299, sekian gitu. Nah itu tuh 300 juta lah anggap gitu kan. Kita ngetip tukang kan soalnya. Ya 100 juta dari awal aku selesai bangun rumah sampai sekarang tuh 100 juta plus gitu. Cuman plus-plusnya in total mungkin ya 300 juta lagi kali ya. Kayak gitu. Sama kayak renovnya juga. Sebenarnya keep it simple aja gitu kan. Jadi kayak kita sesuaiin ruangan ini fungsinya apa. Terus jangan beli barang kalau nggak ada storage-nya, kita nggak kepikiran nih mau nyimpan di mana gitu. Terus yang ketiga estetik tuh nomor sekian lah ya. Yang penting budget sama fungsionalnya gitu sih. Jangan sampai memaksakan diri estetik.